Untuk starting 11 sudah kita bahas. Indonesia yang ingin membayar kekalahan sebelumnya dan berambisi meraih kemenangan perdana langsung tampil menggebrak kala gantian menjamu tim kuat Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasilnya, sontekan Marcelo dari awal laga nyaris menggetarkan gawang lawan. Setelah itu giliran Rafael yang lolos dari jebakan offside melepaskan tendangan yang masih melebar walau berujung tendangan sudut. Usaha keras Indonesia menggempur gawang lawan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-32. Berawal dari serangan cepat Ragnar, Marcelino yang mendapatkan ruang kosong melepaskan tendangan ke tiang jauh. 1-0, Indonesia memimpin. Setelah itu, kedua tim saling menciptakan peluang. Tapi Indonesia berhasil menjaga keunggulan hingga turun minum. Di babak kedua, Indonesia tetap tak mengendurkan serangan dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Sebuah sundulan dari Ragnar Oratmangun masih bisa ditepis Ahmed Alkasar. 5 menit kemudian, lewat skema serangan balik, Marcelino lagi-lagi menjadi bintang lapangan usai dengan dingin mencip bola dan membuat seisi Stadion Gelora Bung Karno kembali bergemuruh menyambut gol keduanya. Selepas gol tersebut, tensi meningkat tajam. Bahkan insiden sempat terjadi di lapangan dan membuat Justin Hubner mendapatkan kartu merah di menit ke-89. Namun begitu, Arab Saudi gagal menyusul dan Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus membuka asa untuk lolos. 네, 오늘 경기를 이김으로써 우리 선수들이 분명히 할 수 있다는 것을 느꼈을 것이고 우리가 지금 뭐 3, 4위 목표를 잡고 있었는데 우리 홈에서 앞으로 2경기가 남아있기 때문에 충분히 목표 달성을 할 수 있다 저는 믿고 있고 오늘 이런 경기가 우리 선수들한테 앞으로 더 잘할 수 있다는 그런 동기부여가 됐다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. Saya juga memiliki ketenangan dan kepercayaan diri ya. Jadi momen gol pertama sangat-sangat penting buat saya. Kayak melepas semua, kayak beban-beban semuanya. Luar biasa sekali, pasti pemirsa juga banyak yang menyaksikan semalam ini pertandingan Indonesia Arab Saudi dan berhasil mencetak gol 2-0. Kita Seru akan membahas, banget ya. seru banget ya. Kita akan membahas hal ini dengan Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Tapi sebelum ke Mas Erwin, saya mau juga mengingatkan pemirsa, ini euforianya semangatnya tetap dijaga karena kita ternyata masih cukup banyak Masih punya pertandingan. PR. 20 Maret 2025 Australia melawan Timnas Indonesia. 25 Maret 2025 ini Timnas Indonesia akan melawan Bahrain. Kemudian 5 Juni 2025 Timnas Indonesia akan melawan Cina dan 10 Juni 2025 akan melawan Jepang. Jadi masih akan cukup banyak pertandingan. Siapkan energi, siapkan semangatnya biar Indonesia bisa mempunyai peluang besar nantinya di Piala Dunia 2026. Mas Erwin, sedikit dong catatan semalam melihat permainan dari mungkin diulas dari lini pertahanan, kemudian strateginya, performa pemain khususnya Marcelino yang berhasil menggolkan dua gol begitu ya. Bagaimana evaluasi semalam? Sedikit saja. Nggak boleh banyak ya. Kalau menang enak banyak ngomongnya. Kita peluangnya boleh. Jadi semalam itu Indonesia berada dalam tekanan Arab Saudi kalau secara keseluruhan ya. Penguasaan bola kalah, mungkin sekitar 23% saja. Tendangan ke arah gawang itu juga Arab Saudi ada 20 sekian ke arah gawang, sementara Indonesia nggak sampai 10 ya. Pelanggarannya aja yang menang Indonesia dan kartunya yang lebih banyak ya. Operan bola juga itu banyakan Arab Saudi. Jadi secara keseluruhan Arab Saudi sebenarnya lebih banyak menguasai permainan. Tapi Indonesia berhasil memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Bermain cukup efektif. Cukup efektif ya, belum sangat efektif. Karena kalau sudah sangat efektif lebih dari dua kayaknya lebih dari dua. Karena kan di awal tadi ada Rafael, ada Marcelino juga dapat peluang. Jadi lebih bisa memanfaatkan peluang dengan cukup efektif dibandingkan dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu 20 sekian tendangan ke arah gawang tapi nggak bisa cetak gol. Faktor apa yang membuat Indonesia nampaknya cukup gemilang semalam? Apakah memang bermain di kandang sendiri atau gimana? Salah satunya pasti itu ya. Bermain di kandang sendiri pasti mendapatkan semangat dari para supporter.
Yang kedua, bermain cukup disiplin para pemain Indonesia, terutama ketika bertahan. Yang ketiga, Arab Saudi sekarang ini juga dalam posisi mereka tidak terlalu bagus permainannya. Mereka juga baru menang 1 kali. Ya. Sebelum semalam itu mereka menang 1 kali dan seri 4 kali. Dan mereka sedang berada dalam gejolak karena apa? Pelatihnya baru ganti. Jadi 2 pertandingan. Jadi sebelum lawan Indonesia, Arab Saudi lawan Bahrain, itu pelatihnya baru ganti. Lawan Bahrain seri, lawan Indonesia semalam kalah. Jadi artinya ada faktor dari Arab Saudi, performa mereka sedang tidak bagus. Ya. Tapi menurut Mas Erwin ada strategi juga nggak yang diubah oleh Sintayong sehingga di permainan tadi malam tuh lebih kelihatan ini? Ada. Salah satunya adalah memainkan Marcelino Ferdinand dari awal. Dan akhirnya Marcelino yang bisa membuat Indonesia menang dengan 2 golnya, bukan cuma 1 gol tapi 2 gol. Ada satu pergantian pemain yang menurut saya itu merupakan sebuah kejelian, keputusan yang jeli, keputusan yang berani juga, karena sebelum pertandingan nama Marcelino itu sebetulnya seringkali menjadi sasaran kritikan dari netizen ya. Karena penampilannya dari awal atau bagaimana? Bukan, karena beberapa pertandingan dia penampilannya tidak perform, tidak terlalu bagus gitu ya. Sehingga ketika menampilkan Marcelino dari menit awal, itu kan ada sebuah keputusan yang berani dari Coach Sintayong, sebuah kepercayaan yang diberikan kepada keputusan Marcelino. Berani yang tepat ya. Iya, keputusan berani yang tepat karena dibayar dengan tuntas oleh Marcelino gitu. Yang selama ini menjadi sasaran kritikan gitu. Nah, Erwin, pergantian pemain, kita melihat sempat ada Arhan dan Sayuri. Ini cukup efektif nggak sih rotasi pemain yang digunakan semalam? Pergantian pemain, kalau saya melihatnya lebih kepada karena yang di dalam lapangan itu sudah terkuras fisik staminanya. Tapi ketika mereka masuk nggak terlalu banyak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Lebih kepada ya udah replace aja gitu, menggantikan pemain dengan yang lebih segar. Karena yang sebelumnya memang sudah cukup lama bermain gitu ya. Dengan yang lebih segar gitu. Tapi kalau untuk urusan apakah langsung berhasil mengubah jalannya permainan ataupun bisa mengubah jalannya permainan, nggak terlalu sih semalam ya, karena memang tensinya tinggi sekali ya. Iya, betul. Nah, Mas Erwin, seperti kata Rati tadi, meskipun kita punya euforia kemenangan, tapi jangan lupa kita masih punya PR nih. Apakah kita masih optimis untuk di pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa memenangkan atau bisa meraih poin? Tapi tahan dulu ya Mas Erwin ya, kita akan bahas bagaimana peluang Indonesia saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.